Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo, Rabu 20 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami untuk senantiasa sadar bahwa kami hidup bukan dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur di mana kami juga boleh menerima pemeliharaan-Mu secara rohani melalui firman-Mu. Bantulah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu untuk mampu mencerna firman Tuhan, memahaminya dan menerapkannya di dalam hidup kami setiap hari, dan biarlah nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima. Demikian dikatakan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini kepada kita adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus berdoa, kiranya Tuhan selalu menunjukkan atau selalu mengarahkan hati mereka kepada dua hal, yaitu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan kini, doa itu disampaikan untuk kita, para pendengar setia program Firman Menyapa hari ini. Rasul Paulus berdoa agar Tuhan selalu menunjukkan hati kita kepada kasih Tuhan dan kepada ketabahan atau kesabaran Kristus. Dalam bahasa Inggris disebut, May the Lord direct your heart. Direct atau mengarahkan, seperti seorang sutradara memberi arahan. Demikianlah kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan hati kita setiap hari. Mengapa hati perlu diarahkan? Sebab hati kita adalah pusat dari segala emosi dan keinginan kita. Itu sebabnya hati harus dijaga sebaik-baiknya. Raja Salomo perlu sekali mengingatkan kita untuk menjaga hati. Di Amsal 4 ayat 23, Raja Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan Alkitab sampai 300 kali menyebut soal hati ini. Tetapi walaupun begitu, tetap saja manusia gagal menjaga hatinya. Sampai-sampai Nabi Yeremia menyimpulkan bahwa hati manusia pada dasarnya jahat. Di Yeremia 17 ayat 9 dia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dari ayat ini terkesan sekali Nabi Yeremia sudah terlanjur memahami bahwa hati manusia semuanya kotor. Tapi benarkah hati manusia Tuhan ciptakan kotor? Jawabnya tidak sama sekali. Tuhan menciptakan kita bersih, walaupun memang secara dogmatik kita terlahir dalam dosa. Namun dari pihak Allah, kita semua diciptakan bersih, termasuk hati kita. Kalau begitu, mengapa hati manusia jahat dan kotor seperti yang dikatakan Nabi Yeremia tadi? Jawabnya adalah karena manusia tidak menjaganya dengan segala kewaspadaan. Manusia lebih suka memasukkan yang kotor-kotor ke dalamnya daripada memasukkan yang baik dan yang sehat. Itu sebabnya hati manusia menjadi jahat dan licik. Dan itu juga menjadi bukti betapa tidak mampunya manusia menjaga hatinya. Maka disinilah Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika dan juga berdoa untuk kita saat ini, supaya Tuhan bermurah hati menjaga hati kita. Supaya Tuhan mau mendirect atau mengarahkan hati kita setiap hari hanya kepada kasih-Nya dan hanya kepada kesabaran Kristus. Maka pesan pertama firman Tuhan hari ini kepada kita adalah, berdoa jugalah kepada Tuhan. Seperti doa Rasul Paulus tadi, supaya Tuhan berkenan menjaga hati kita untuk kita. Jangan kita merasa mampu menjaga hati kita. Tapi kalau dikatakan Tuhan menjaga hati kita, bukan berarti urusan hati ini jadi selesai ya.
Kita jadi seenaknya memasukkan apa saja ke dalam hati kita, dan Tuhan nanti akan memfilternya di dalam. Bukan begitu. Kalau Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan untuk kita, supaya Tuhan menjaga hati kita, itu artinya supaya Tuhan senantiasa mengingatkan kita setiap hari, agar kita menyadari betapa rentannya hati kita ini, dan supaya Tuhan menguatkan kita untuk menjaganya dengan segala kewaspadaan. Jadi bagian kita tetap harus kita lakukan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menolong kita. Dan yang kedua, Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan mengarahkan hati kita setiap hari kepada dua hal, yakni kepada kasih Allah, dan yang kedua kepada ketabahan Kristus atau kepada kesabaran Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Rasul Paulus memohon supaya Tuhan mengarahkan hati kita kepada kasih-Nya, mengenal kasih Tuhan, dan menghidupi kasih itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang juga mengenal cinta. Lagu-lagu kita hampir semua bertema cinta. Setiap hari manusia jatuh cinta. Jadi sebenarnya dunia ini penuh dengan cerita cinta. Tapi mengapa Rasul Paulus merasa perlu agar Tuhan memalingkan hati kita dari cerita cinta manusia menjadi kepada kasih Tuhan? Jawabnya, karena cinta manusia sungguh berbeda dengan kasih Tuhan. Apa bedanya? Sedikitnya ada 3 ciri kasih Tuhan yang tidak dimiliki oleh cinta manusia. Yang pertama, kasih Tuhan tidak berubah. Kalau cinta manusia gampang sekali berubah. Kalau kita sudah sakit hati, apalagi kalau kita sudah patah arang dan dendam terhadap seseorang, kita sudah dipastikan tidak bisa lagi mengasihinya. Jangankan mengasihi, membayangkan wajah orang itu saja kita sudah muak. Yang ada dalam hati kita hanyalah bagaimana kita bisa membalaskan dendam kepadanya. Tapi Allah tidak begitu. Apapun yang terjadi pada kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Memang Allah bisa marah dan bisa murka kepada kita, tapi itu pun Ia lakukan dalam kasih yang tulus kepada kita. Itu sebabnya kasih Tuhan disebut kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih Meskipun kita tidak mengasihi Dia, Dia tetap mengasihi kita. Yang kedua, kasih Tuhan sempurna. Efesus 3 ayat 18 mengatakan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itulah kasih Tuhan yang sempurna kepada kita. Kalau begitu, mengapa manusia tidak memahami kasih Tuhan yang sempurna ini? Jawabnya, karena manusia cenderung menilai kasih Tuhan berdasarkan apa yang terjadi pada hidupnya. Ketika dia senang, dia melihat kasih Tuhan baik. Tapi ketika dia sedang menderita, dia melihat kasih Tuhan tidak baik. Inilah yang membuat kita gagal memahami betapa sempurnanya sebenarnya kasih Tuhan itu. Oleh sebab itu, kenalilah kasih Tuhan bukan dari situasi hidupmu, melainkan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Itulah yang kedua, kasih Tuhan sempurna. Dan yang ketiga, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kalau kasih manusia selalu ada syaratnya. Saya mengasihi kamu kalau kamu baik kepadaku. Begitu selalu prinsip kita. Tapi Allah tidak demikian. Kasih Allah tanpa syarat, tanpa batas dan tanpa pamrih. Sekiranya saja Allah menetapkan syarat tentang siapa yang layak dan siapa yang pantas Ia kasihi, maka celakalah kita. Tapi untunglah Allah tidak demikian. Kasih-Nya terus mengalir kepada kita orang-orang berdosa ini. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Demikianlah kasih Tuhan. Nah, itulah kasih Allah. Dan ke arah kasih itulah kiranya Tuhan mengarahkan hati kita setiap hari. Mengapa Rasul Paulus ingin supaya hati kita terarah kepada kasih Tuhan yang sempurna itu? Jawabnya, supaya kita selalu ingat betapa beruntungnya kita dalam hidup ini, betapa indahnya sebenarnya hidup kita, dan betapa enaknya kita sebenarnya. Supaya kita tidak bersungut-sungut dalam hidup ini hanya karena ada beberapa kerikil kecil yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga meminta supaya Tuhan mengarahkan kita kepada kesabaran Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang kesabaran Kristus, maka yang langsung muncul sebagai pasangannya adalah betapa berdosanya kita.
1 Timotius 1 ayat 16 berkata, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya." Jadi kalau kita diarahkan melihat kesabaran Kristus, maka kita akan otomatis dibawa untuk melihat betapa berdosanya kita. Jadi ke arah inilah Rasul Paulus memohon supaya Tuhan senantiasa mengarahkan hati kita, yaitu kepada kasih Allah yang luar biasa dan kepada kesabaran Kristus yang tetap setia menunggu kita orang berdosa ini. Untuk apa? Supaya kita dipenuhi dengan syukur dan dijauhkan dari sikap sombong setiap hari. Hidup kita akan menjadi indah kalau kita selalu diarahkan untuk melihat kasih Allah, dan kita akan semakin rendah hati kalau kita diarahkan untuk melihat ketabahan dan kesabaran Kristus kepada kita. Maka kita akan dipenuhi damai sejahtera, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Maka berdoalah supaya Tuhan mengarahkan hatimu setiap hari kepada kasih-Nya dan kepada kesabaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ingatkan kami betapa rentannya hati ini, sehingga hati perlu dijaga setiap hari. Sebab hati kami adalah pusat emosi dan keinginan kami. Dari hati bisa terpancar kehidupan, tapi dari hati juga bisa terpancar kejahatan dan kelicikan. Maka hati perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Hati perlu diarahkan kepada kasih Tuhan dan kepada kesabaran Kristus. Tapi kami manusia cenderung lemah untuk menjaga hati kami. Maka biarlah Tuhan melalui firman ini kami diingatkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan mengarahkan hati kami setiap saat kepada kasih-Mu dan kepada kesabaran Kristus. Agar kami selalu diingatkan betapa beruntungnya kami setiap kami mengingat kasih-Mu, dan berapa beruntungnya kami, betapa berdosanya kami setiap kami diarahkan untuk melihat kesabaran Kristus. Agar kami menjadi orang yang penuh dengan syukur, dan kami menjadi orang yang selalu rendah hati. Kuatkan kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.